mengikuti kegiatan majelis taklim di Musola Hidayatul Mukarramah. Semoga kegiatan ini menambah pengetahuan pula dan budaya hadir. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hadartum mautakum fa aqmidul basara wa innal basara yatba'uhu ruha wa qulu khairan wa innal malaikata tu'minu ala ma yaqulu ahlul bait. Rawahu Ahmad an Shaddad bin Aus. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu coba dijawab. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza hadartum ing dalem nalikane hadir teka sapa sira kabeh mautakum ing kematiane sira kabeh mautakum ing kematiane sira kabeh yo fa'adnidul basar moko remana fa'adnidul remana ya maksudnya remana sapa sira kabeh al-basara ing peningale ing pandangane ing matane. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza hadartum mautakum, jika kalian menghadiri kematian seseorang, ibu karena kematian takabir. Karena kematian pada takaya. Takaya melayat, diwari berkunjung, turut berduka cita atas musibah yang menimpa datang keluarga, tetangga, sedulur, dapur-dapur. Idza hadartum mautakum. Jadi ketika kita menghadiri kematiannya seseorang, kematian siapa baik, yoma aqmidul basara. Fa'aqmidul meremakan akhir maka pejamkanlah matanya. Pejamkan, meremak matanya. Bahkan hadir di kematian fa'aqmidul basara. Meremak segala. Jadi ketika layak akan jalan apa? Iya di tempatnya. Iya pada berapa jalan? Oh. Mana doanya belum? Itu apa sebisa yang berapa? Jadi jalan ini sabda itu mau tatur fa'aqmidul basara. Sebab kita hadir di kematian seseorang ini memejamkan mata kita. Pejamkanlah matanya. Sebab mau bakal meninggal
meninggal dunia, iki matanya melek apa matanya buka? Artinya apa? Belajar merasakan kematian yang dirasakan oleh seseorang itu. Sebab orang kalau sudah meninggal dunia, pandangannya sudah hilang. Wong bakal, artinya apa? Mata untuk memandangnya ini sudah tidak ada. Maka belajarlah kita memejamkan mata sejenak pada saat kita menghadiri jenazah seseorang. Jadi ibu bakal pengen rasakan kayak apa kematian itu, pejamkanlah matanya. Seperti itulah kematian yang kita akan hadapi. Petang apa pada? Jadi kita merem, yuk jaga di petang. Sama orang yang dalam keadaan meninggal ini, orang yang sudah dalam kematian ini, dia tidak akan bisa melihat apa-apa. Akan terasa gelap. Kecuali amalnya seseorang itu sendiri yang akan dapat menerangi kelak di kemudian hari. Jadi padanya jaga amalnya kita si bakal madani. Tujuan daripada kita memejamkan mata pada saat menghadiri kematian, belajar untuk merasakan kematian itu seperti apa dalam pandangannya. Sama halnya pada saat kita memejamkan mata. Salah satu bukti dari kematian itu sendiri, pada saat kita tidur, kita bakal tidur ya wis. Jadi lupa akan segalanya, tidak bisa memandang apa-apa kecuali pandangan kita dalam mimpi. Bakal turun dari mimpi hidupnya kantor, bayangan kehidupan. Tapi bakal turun orang mimpi yang di kantor di bayangan kehidupan. Jadi ini sebuah tanda memejamkan mata ini bagian daripada kita merasakan akan kematian yang kita rasakan nanti. Bagaimanapun juga tidak ada satupun orang yang mengetahui rahasia datangnya kematian. Sebab kita tidak mengetahui kapan kematian itu akan menjemput kita, kapan kematian itu akan menghampiri kita. Satupun makhluk tidak ada yang mengetahui. Sampai malaikat pencabut nyawa pun juga tidak akan mengetahui, kecuali saat itu akan mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita pengen ngerasakan kematian itu kayak apa? Ya sebenarnya jangan memejamkan mata ini. Oh ya seperti ini kan. Itu apa kematian yang dirasakan oleh seseorang itu. Ibu lampu ketika masih lebih tubuh padang apa buram? Jadi sama seperti itu. Kenapa kita hadir dalam kematian seseorang itu untuk memejamkan matanya? Fa innal basara, maka setuhune pandangan atau mata niki iku yatsba'u anut atau melu oposi pandangan kita arruha imruh. Karena sesungguhnya pandangan ini mengikuti kemana roh itu pergi. Jadi pandangan kita ini meluat karena roh layu pergi. Jadi pernahkah kita
melihat sakaratul maut seseorang, misalkan Anda mau sakaratul maut, kemudian kita diiringan inap dibut lengkap ada mau pakai sakaratul maut. Ya kecil berhalor itu. Jadi matanya ini tidak berhenti. Pandangan matanya ini. Misalkan di akhir kehidupannya, jadi mata ini bakal meluat karo roh yang layu mati. Lamun mencila kayak gini dulu, berarti roh yang layu itu. Lamun mata ini mencila kayak mencolok kayak gini layu ngalor, berarti ngalor. Kanan ke atas ke bawah. Jadi misalkan ketika seseorang dicabut roh terus tidur layunya muncul, ya berarti mata muncul juga. Jadi mata ini meluar karo metuwe roh tadi ketika terpisah. Jadi jika ada yang mati kan pisahnya jasad dengan ruh. Kali ruh ini makhluk halus, kali jasad dikasar. Ketika sudah terpisah, roh ini tidak bisa dipandang oleh mata, kecuali mata kita sendiri yang mengetahui keluarnya roh ini kemana. Kalau roh yang layu mana ke bawah, dia ke bawah, meluap melayunya lagi gitu. Ini membuktikan tanda-tanda secara fisik bagi seseorang. Secara fisik menunjukkan bahwa kematian seseorang sudah dekat. Salah satunya kata Nabi, "Idza urbiin innar ruha, idza urbitu tabi'ahul basar." Innar sesungguhnya roh ini ketika dicabut, maka pandangan ini akan mengikuti pandangan matanya. Roh ketika dicabut, mata ini, pandangan mata mengikuti melayui roh ini. Jangan jadi orang lain sini paidal basor, dia sebau haruha. Rasakan dulu dicabut roh. Dulu ya. Paling panjang. Roh ibu dianjingkan pada saat dijero kandungan. Ngancingkan roh ini pada saat dijero kandungan roh ini waktu ngajanjikan kandungan. Kayak dengan klik waktu kita dianalika alam kandungan orang tua, kita semuanya di sini. Orang yang ini. Maka dari itu, ya kita harus bisa mempersiapkan diri bahwa pandangan mata ini bisa menunjukkan secara fisik bahwa kematian sudah semakin mendekat. Jadi tanda-tanda demo harapan, maaf ya, mendekati ajalnya, mendekati kematiannya, salah satunya adalah mata. Mata ini pandangannya akan mulai dikurangi. Sifat utama mata ini, karena mata inilah yang akan menyaksikan keluarnya ruh dari dalam tubuh kita. Dan mata ini yang bisa memandang dunia dan seisinya. Lawan bakal mata wis merem, ya harus dikata dijaga, libur dijaga. Pakai pengen perlu dijaga raya bumi ini ya kudu melek. Karena pandangan mata ini bentuk daripada kehidupan. Kapan mata pandangan yang terus berkurang, itu hati-hati. Pertanda kematian sudah semakin dekat. Umur semene lagi umur 20, ya umur setahun 2 tahun pandangan
pandangan mata sudah mulai buram, mulai petang, ketika lewat separuh usia yang akan kita nikmati. Misalkan umurnya seminyak, berarti separuh seminyak telur mulai sudah gitu. Pandangan mata itu lagi umur setahun sampai 30 pandangan jelas gamblang welan sudah dua gitu. Ketika sudah masuk usia 30 mulai lagi mau umur 30 sejuru dia jorok dan dong dia supaya gampang. Kadang dari makan bersayu bisa. Umur 30 lebih baru akan terasa tanda-tanda kematian yang akan kita rasakan. Salah satunya adalah pandangan mata. Ketika umur 30 mulai lampu baju lebih itu masih jadi padam. Umur lampu lah kasih dulu apa untuk pada banyak. Tambah sume lampu ini tambah padam apa tambah kurang? Tambah kurang. Pada udah manusia punya pandangan ketika separuh kehidupan ini sudah kita nikmati, di separuh kemudian yang akan kita rasakan mulai terasa tanda-tanda kematian akan kita rasakan. Salah satunya adalah pandangan mata kita. Umur 40 mestinya pandangan 40 mata useje 40 seket tapi sampai tak ada sudah. Jadi mata yang mulai burak ini hati-hati. Pandangan pada burak ini hati-hati. Artinya apa? Sisa kehidupan kita sudah mulai berkurang. Pakai seminyak 5 pakai seminyak sore. Jadi sampai kematian yang akan kita rasakan biasanya adalah pandangan mata. Apa mana Pak Ustaz bisa putus mata kita. Dalam insya bikin sampai ya, di pandangan atau insya ya, artinya apa? Dia tidak bisa melihat siapapun dengan jelas. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji manusia, salah satunya adalah dengan kematian dan kehidupan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kematian kehidupan supaya uji ning kita kabeh siapa di antara kita ini kang luwih bagus amale lan wal azizul ghafur dan Allah iku maha perkasa
lan Allah iku Maha Pengampun. Jadi intinya Gusti Allah dadiakan kematian ada kehidupan ini dalam rangka bertujuan untuk menguji kepada makhluknya siapakah yang lebih baik amalnya, diuji melalui kematian. Makanya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa anugerah yang kita rasakan, baik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang paling utama menunjukkan kedekatan seseorang kematiannya itu adalah mata. Sedulurnya anggota fisik yang lainnya akan diutamakan pada mata. Maka dari itu kita harus bisa menyadari kapan matane wis bureng, pandangane wis orang jelas, wis gantian siap-siap bae. Pandangane wis bureng, bakal peteng ya wis. Matane burung, pandangannya peteng. Sebab mata iki kanggo ndeleng bakal wis bureng dan tidak peteng. Gelempong. Jadi ini gelempong. Jadi bakal wis bureng iki hati. Ibaratnya ibu kita naik kendaraan motor, lagi motornya masih anyar, malah bawani karena padalannya masih padang, lampunya masih padang. Numpak motornya masih anyar, di waktu bengi wani balap. Karena apa? Lampunya masih padang. Tapi bakal suwe tambah suwe numpak motor lampunya rada kurang, wani di balap-balap. Lebih hati-hati. Artinya Pak Urip, kita mau urip bakal mata wis bureng ini kudu hati-hati. Bahwa ini menunjukkan akan kematian yang sudah mendekat. Kemudian jadi kata nadir di kematian permak segala. Mata yang merem segala. Belajar merasakan kematian yang dirasakan di lain Paula. Oh iya. Ternyata mati itu pakaian. Jadi bisa dengan apa-apa. Lalu kematian ini, lalu pandangan mata ini bisa menjualkan pendidikan kita. Jadi kata hadir di kematian permak segala. Mas merem, mereka mati. Kemudian waktu lan ucapa sapa sira kabeh khairon ing kebagusan. Pada saat kita hadir di kematian seseorang, jangan lupa waqulu khairon. Maka ucapkanlah hal-hal yang baiknya saja. Maka ketika kita menyaksikan kematian seseorang pun ada sampai ngomong sing desa, ada sampai ngomong sing desa. Ketika hadir di kematian, ucapkanlah yang baik-baiknya saja. Ini kebiasaan dari mayit, makanan ini orang sedang. Kita kudu husnudon, berbaik sangka kepada mayit, kudu ngomong, mengucapkan kata-kata hal-hal sing baik-baiknya saja. Kenapa kehadiran kita di kematian ini untuk mengucapkan hal yang baik-baiknya saja? Fa innal malaikata, makana setune malaikat iku tu aminu pada ngamini sapa si malaikat alama ingatase
baiti keluarganya lain, suatu ahlul baiti keluarganya lain. Karena sesungguhnya malaikat ini akan mengamini apa yang dikatakan oleh keluarga jenazah atau keluarga yang lain. Jadi ketika kita sedang menghadiri kematian seseorang, ucapkanlah hal-hal yang baik. Karena di sana malaikat akan mengamini apa yang diucapkan oleh keluarganya jenazah. Jangan sampai kita mengucapkan hal-hal yang buruk kemudian diamini oleh malaikat, ini akan berdampak kepada si mayit. Oleh karenanya pada saat kita hadir dalam ke jenazah, katakanlah, ucapkanlah hal-hal yang baik-baiknya saja. Begitu juga kita pada saat sakaratul maut, ucapkanlah hal yang baik. Sakaratul maut diucapkan kalimat la ilaha illallah dan seterusnya dan yang lainnya. Ini dalam rangka membimbing si mayit pada saat akhir hayatnya, akhir hidupnya ini benar-benar dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini salah satu etika seseorang juga pada saat menghadiri jenazah. Gusti desak-desaknya ajar kadang-kadang. Ucapkanlah hal-hal yang baik yang pernah dilakukan oleh jenazah itu semasa hidupnya. Jangan sampai ketika mengucapkan hal-hal yang buruk, di sana ada malaikat yang mengamini. Kalau sudah mengamini dalam hal-hal yang buruknya, sungguh ini akan berdampak buruk juga kepada jenazahnya. Tetapi kalau kita selalu mengucapkan hal-hal baik daripada jenazahnya, ini akan diamini oleh para malaikat. Jadi hati-hati siji matane ketika hadir di jenazah, belajar mengucapkan malaikat sejenak saja. Begitu juga ketika kita hadir dalam prosesi penyelenggaraan jenazah, jangan lupa ucapkan hal-hal yang baiknya. Hal-hal yang buruk bisa aja kadang-kadang kelamaan. Artinya apa? Kita harus bisa berbaik sangka kepada keluarga ahli mayit. Karena kita kambing camat tuh ya. Kita kambing camat ini. Bis bakal pengen dalam kematian kita aduh kapar, dalam ini mata kita dilihatkan. Wis burung matanya ya. Bagus burung ya wis. Ya dari rumah banget ya. Operasi apa? Operasi matanya panjang. Ya berarti insya Allah udah mau boleh. Katarak buat penyakit katarak atau apa? Ya kurangnya pandangan ini dengan datangnya penyakit. Tapi kalau kita ada upaya berusaha dipandang-pandang, ya insya Allah mudah-mudahan paling panjang umur. Akan tetapi tadi kematian seseorang tidak ada yang mengetahui. Sebab kita ini kematian itu terus silih berganti. Ketika kan betul kirmajin. Jadi ana sing betul, ana sing majin. Lalu laka mancing baik, laka sing betul, dunia bisa perlu. Artinya apa? Ketika ada kehidupan, realitanya pasti ada kematian. Dari sini kalau kita siap hidup, ya kudu siap.
masih tempo, jangan banding. Jadi mati kok mati kok. Makanya mohon maaf ketika ada bayi yang meninggal dunia, berarti si bayi tersebut tidak siap untuk hidup. Daripada kita hidup menanggung beban yang tidak baik, ini lebih baik meninggal dunia. Bukan berarti dia tidak diberikan kenikmatan oleh Allah untuk umur panjang, bukan. Tapi dia sudah berjanji tidak sanggup untuk hidup di dunia. Kapan kita urip di dunia, berarti kita siap di dunia. Siap menanggung segala resiko di dalam kehidupan dunia. Sebab mau di dunia ini uripe ake enake apa ake enake? Jelas. Kadang ake enake gak enake menipu. Akhirnya matahari turun, kesenangan yang menipu. Ning enake urip di dunia ini menipu kita sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita perlu siap. Kita siap urip berarti kita siap menunggu datangnya ke bersiapnya apa? Tiada lain adalah untuk memperbaiki amal kita. Memperbaiki amal kita. Si mau durung sholat, dia kan sholat. Jangan sampai kematian ini menjemput kita, menghampiri kita, dan kita tidak diberikan waktu untuk hidup lagi. Sebab bahwa wis metu ning dunia bakal baik maring dunia. Sekarang kalimatnya meninggal dunia. Berarti kita sudah terpisah dari dunia. Telah meninggal dunia.